akan tercatat begitu bahwa Bapak Ibu telah mengikuti sesi pelatihan webinar siang hari ini. Kemudian Bapak Ibu di education.microsoft.com ini terdapat beragam kursus yang dapat Bapak Ibu ikuti untuk meningkatkan wawasan literasi digitalnya begitu. Di sana dapat Bapak Ibu ikuti beragam kursusnya secara gratis nanti sehingga istilahnya mungkin bisa dioptimalkan lebih baik lagi sehingga nanti Bapak Ibu dapat melakukan inovasi pembelajaran di dalam kelas secara maksimal. Dan kemudian di akhir sesi nanti kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk dapat memberikan umpan baliknya kepada kami sehingga nanti ke depan kami dapat terus meningkatkan kualitas pelatihan kami di masa mendatang. Barangkali nanti di masa mendatang kita berjumpa kembali. Ya, baik Bapak Ibu, ini waktunya sudah menunjukkan 2:05 ya, jadi mungkin kita bisa mulai sesi webinar siang hari ini. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Ning Kuliati. Di sini saya dari MIC Enterprise, sebagai salah satu partner dari Microsoft, akan berperan sebagai moderator pada kegiatan webinar siang hari ini. Sebelumnya, Bapak Ibu, kami sampaikan mohon maaf untuk sementara fitur mikrofon Bapak Ibu kami nonaktifkan, dan nanti Bapak Ibu dapat mengaktifkannya kembali ketika sesi diskusi ataupun tanya jawab dibuka. Dan Bapak Ibu, untuk sesi webinar siang hari ini akan dibagi menjadi beberapa sesi, yakni sesi pertama adalah sesi pembukaan atau sambutan, kemudian sesi kedua adalah sesi pemaparan materi, dan kemudian sesi ketiga adalah sesi demo atau praktik yang nanti akan disampaikan juga oleh pembicara, kemudian yang sesi terakhir adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, pada saat sesi tanya jawab Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu dapat memanfaatkan dua fitur yang ada di dalam Microsoft Teams, yakni bisa menggunakan fitur percakapan yang ada atau bisa juga menggunakan fitur mikrofon. Namun ketika Bapak Ibu ingin menggunakan fitur mikrofon, mohon bantuannya untuk dapat raise hand terlebih dahulu, sehingga nanti dapat kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mulai mengajukan pertanyaannya. Dan di dalam sesi diskusi atau tanya jawab nanti Bapak Ibu dimohon untuk dapat melakukan dua aktivitas tambahan, yakni melakukan redeem code dan pemberian umpan baliknya kepada kami. Redeem code dapat dilakukan di education.microsoft.com, kemudian nanti di sana Bapak Ibu bisa sign in menggunakan akun Office 365 atau akun Microsoft yang telah Bapak Ibu miliki. Nanti setelah berhasil sign in, arahkan kursornya di bagian inisial nama Bapak Ibu dan pilih Redeem Achievement Code dan masukkan kode yang kami bagikan ini. Nah, mungkin Bapak Ibu saat ini bisa di-capture terlebih dahulu kodenya, begitu nanti sehingga nanti dapat lebih mudah dalam melakukan aktivitas Redeem Code ini. Kemudian nanti selain melakukan redeem code, nanti Bapak Ibu juga mohon untuk dapat memberikan umpan baliknya kepada kami, sehingga nanti ke depan harapannya kami dapat terus berkembang dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada pendidik di seluruh Indonesia dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada hari ini. Kemudian Bapak Ibu kami informasikan juga bahwa seluruh kegiatan webinar hari ini dan kemarin kami juga sudah menyelenggarakan webinar itu telah kami rekam begitu, dan nanti Bapak Ibu bisa mengakses hasil rekamannya di eke.ms/ins.id. Dan selain itu juga Bapak Ibu, selain rekaman di mana di dalam tautan eke.ms/teams.id ini juga terdapat berbagai macam sumber daya terkait dengan proses deploy Office 365 yang nanti dapat Bapak Ibu ikuti. Jadi pada prinsipnya di dalam di dalam link eke.ms/teams.id ini terdapat berbagai macam sumber daya yang dapat Bapak Ibu manfaatkan begitu. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk menyingkat waktu, kita langsung masuk ke sesi pertama, yakni sesi sambutan atau pembukaan, yang mana akan disampaikan oleh Mas David Raditya, perwakilan dari Microsoft. Silakan Mas David. Halo, selamat siang Mbak Ning, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Mas David. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih telah bergabung di sesi webinar kita pada hari ini yang sebenarnya temanya adalah deployment.
Nanti tim dari Mbak Ning dan juga Mas Rinaldi akan membawakan materinya. Nah, tapi sebenarnya mungkin di depan saya akan memberi prakata sedikit ya, begitu Bapak Ibu. Karena dari pandemi COVID yang muncul di tahun ini, perubahan-perubahan pastinya terjadi tidak hanya di sini, di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah, makanya dari saat ini sudah tidak bisa lagi dipisahkan nih kita dengan yang namanya teknologi. Antara lain perubahan kebiasaan juga terjadi ya di semua orang semenjak era normal baru. Nah, makanya teknologi ini bukan hanya berfungsi untuk sebagian kalangan, tapi dari semua kalangan, karena semua orang membutuhkan teknologi untuk menunjang rutinitas keseharian, misalnya komunikasi, dan juga yang utama itu untuk produktivitas kerja gitu. Misalnya kalau di Office 365 yang kita kedepankan adalah kolaborasi dan kerja timnya. Nah, apalagi di dunia pendidikan ini kita tidak bisa lepas ya dari peningkatan kebutuhan akan teknologi. Malahan sekolah atau kampus biasanya didorong untuk menjadi garda terdepannya, karena sekolah dan kampus ini nantinya akan mempersiapkan sumber daya manusianya untuk menghadapi masa depan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat sekali. Nah, untuk menjaga keberlangsungan proses pendidikannya di masa pandemi ini dan juga supaya tetap relevan, di sini kita butuh yang namanya transformasi pendidikan gitu, transformasi ke era digital. Nah, transformasi pendidikan ke era digital ini sebenarnya nggak hanya berhenti sampai di mana sudah dideploy Office 365-nya sudah digunakan gitu ya, lalu mengganti metode yang lama, yang konvensional menjadi yang baru, menjadi digital. Nah, sebenarnya bukan hanya berhenti sampai di situ saja, Bapak dan Ibu. Nah, apa sih yang mau kita kejar dari transformasi pendidikan di era digital ini? Kita ini mau memanfaatkan teknologi secara tepat guna, secara efektif gitu ya, untuk meningkatkan efisiensi di setiap lini kehidupan kita. Nah, untuk lebih detailnya lagi, sebenarnya yang saya maksud dengan efisiensi ini adalah kita dituntut untuk memberdayakan semua unsur pendukung kegiatan pendidikan, antara lain guru, siswa, bahkan staf sekolah. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, selain itu kita juga diharapkan untuk lebih melibatkan anak didik lebih banyak ya dalam kegiatan pembelajarannya. Dan pola pembelajarannya kita bentuk juga sesuai dengan kondisi di era normal baru. Nah, nantinya ketika sudah melakukan transformasi, ini juga akan bisa dipantau dan dikelola dengan baik ketika menggunakan platform digital seperti Microsoft 365, karena nantinya dari pengawas sekolah juga lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan lain-lain, karena semuanya ada rekam digitalnya berdasarkan data, jadinya aktual ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini data ini kan nantinya menjadi dasar pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan yang dimana tujuannya antara lain adalah mempercepat proses transformasinya itu lagi. Mungkin supaya tidak terlalu lama, sekian saja dari saya. Selamat mengikuti Bapak dan Ibu. Saya akan kembalikan kepada Mbak Ning dan Mas Renaldi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yafid atas sambutannya. Ya, Bapak Ibu, jadi memang ini di era COVID-19 saat ini, kita memang dituntut untuk melakukan sejumlah perubahan, begitu ya, untuk tetap dapat memberikan pendidikan yang terbaik kepada para penerus bangsa dengan melalui penggunaan teknologi yang istilahnya di sana dengan melalui penggunaan teknologi ini, tetap kita dapat memusatkan pembelajaran ini ada di dalam siswa, begitu. Jadi proses pembelajaran tidak hanya fokus pada
pendidik begitu, namun kita tetap harus melakukannya dengan memusatkan pada siswa sehingga nanti keluaran pembelajarannya akan jauh lebih meningkat atau lebih positif begitu. Ya, baik Bapak Ibu, saat ini kita akan memasuki sesi kedua, yakni sesi pemaparan materi, yang mana akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Rinaldi. Silakan Mas Rinaldi untuk mulai memaparkan materi siang hari ini. Baik. Terima kasih kesempatannya yang telah diberikan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, para pendidik yang ada di seluruh Indonesia. Pada siang kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara untuk deploy Office 365 untuk dunia pendidikan. Jadi nanti kita akan coba untuk membuat sebuah skema bagaimana nanti Bapak Ibu sekalian mudah dalam melakukan deploy Office 365 ini khusus di ranah pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu sekalian langsung saja kita mulai. Saya Rinaldi selaku Microsoft Certified Educator. Mari kita mulai. Sebelum kita melangkah terlalu jauh, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tujuan pembelajaran ya. Ada 2 tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, biar nanti saya dan Bapak Ibu sekalian mendapatkan hasil yang sama ya. Jadi nanti harapan kita setelah kita berhasil melakukan webinar pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian dapat pertama mengetahui syarat utama untuk memperoleh Office 365 versi Education. Jadi nanti kita akan mengetahui syarat utama untuk memperoleh Office 365 versi Education. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian nanti memahami proses deployment Office 365 di institusi pendidikan. Jadi ada beberapa cara sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang dapat kita gunakan untuk proses deploy ini ya. Jadi nanti akan kita bahas satu persatu. Sebenarnya apa sih Office 365 itu yang versi Education? Kalau misalnya kita lihat langsung di websitenya Bapak Ibu sekalian, versi yang Office 365 ini yang khusus yang Education itu ada beberapa jenis ya, ada 3 plan ya namanya. Yang pertama ada Office 365 yang A1 ya. Jadi yang ada yang A1 yang ini sifatnya gratis ya tanpa komitmen. Yang kedua ada yang A3 dan yang terakhir ada yang A5. Ini beberapa jenis yang dapat kita pergunakan yang versi Education. Nanti akan kita coba bahas perbedaannya apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi Office 365 Education ini merupakan lisensi Office ya yang diperuntukkan khusus untuk institusi pendidikan ya. Seperti yang saya katakan tadi ada 3 versi ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara ketiga versi ini? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, versi yang A1 ya. Versi yang A1 ini akan kita dapatkan beberapa layanan ya, akan kita dapatkan beberapa layanan. Pertama, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan layanan yang berbasis cloud. Jadi nanti untuk semua layanannya itu akan ada di cloud. Jadi nanti akan ada Microsoft Word yang versi web, akan ada Excel yang versi web, yang Office app ya. Atau misalnya ada juga OneDrive yang berisi yang bisa kita maksimalkan sampai dengan 1 terabyte. Bahkan kita juga dapat menggunakan Planner, dapat menggunakan Power Apps, Stream, Forms dan sebagainya. Cuma Bapak Ibu sekalian, di sini Bapak Ibu sekalian tidak mendapatkan yang versi terinstall di laptop masing-masing. Jadi tidak ada yang versi aplikasi yang terinstall. Jadi memang untuk yang A1 dikhususkan bagi institusi pendidikan yang menggunakan versi cloud-nya. Jadi memang ada beberapa keterbatasan ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan yang Office 365 versi A1 ini. Ya, jadi nanti kok bisa beda antara satu institusi dengan yang lainnya? Mungkin karena layanan yang Bapak Ibu sekalian gunakan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi mungkin nanti ada dari institusi yang menggunakan A3, ada mungkin menggunakan A5. Itu akan ada perbedaannya. Ini yang pertama. Yang kedua, versi yang A1 ini juga Bapak Ibu sekalian
Bapak Ibu sekalian tetap akan dapat melakukan kolaborasi sebagaimana mestinya. Seperti yang dikatakan oleh Mas David tadi, kalau misalnya Microsoft itu lebih mengutamakan tentang kolaborasinya. Dan di A1, Bapak Ibu sekalian tetap dapat menggunakan yang ini. Tetap dapat melakukan kolaborasi di dalamnya. Contohnya menggunakan Microsoft Teams untuk kelas virtual, terus menggunakan OneNote Class Notebook untuk catatan digital kelas, dan sebagainya. Jadi untuk kolaborasi di dalam Office 365 yang versi A1, Bapak Ibu sekalian tetap dapat menggunakannya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian juga dapat menggunakan identitas yang biasa digunakan untuk versi cloud-nya. Contohnya, Bapak Ibu sekalian tetap bisa menggunakan yang Azure Active Directory. Jadi nanti di A1 tetap dapat menggunakan Azure Active Directory walaupun yang versi basicnya seperti itu. Selanjutnya untuk keamanan tetap dijaga oleh Microsoft walaupun tadi layanannya tidak berbayar ya. Tapi untuk keamanan tetap diprioritaskan ataupun tetap dijaga oleh Microsoft seperti itu. Jadi untuk security-nya dan untuk compliance-nya itu nanti dapat kita lakukan dengan kita bisa menghubungi pihak technical support-nya. Jadi untuk yang A1 itu adalah beberapa hal yang Bapak Ibu sekalian dapatkan ketika menggunakan layanan A1 ini. Selanjutnya yang untuk versi A3 ya, semua layanan yang ada di A1 itu ada di A3 ya. Semua layanan yang ada di versi A1 itu ada di yang A3. Terus plusnya Bapak Ibu sekalian dapat untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang bersifat yang biasa kita gunakan ya. Aplikasi Office yang biasa kita gunakan seperti Microsoft Word atau misalnya Excel atau PowerPoint, Publisher, dan lain sebagainya. Jadi untuk aplikasi-aplikasi tersebut dapat kita akses melalui web, dapat juga kita akses melalui yang namanya app-nya. Langsung terinstall di laptop kita. Jadi nanti kita tidak perlu buka browser dulu, ketikkan alamatnya, terus nanti baru kita bisa mengaksesnya. Tidak. Tapi Bapak Ibu sekalian langsung bisa buka laptopnya, akses langsung aplikasi Office-nya. Jadi ibaratnya di sini ada kemudahan yang kita dapatkan ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan yang plan A3 ini. Di dalam plan A3 ini juga Bapak Ibu sekalian ada advanced security. Jadi ada pengamanan yang lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan yang plan A1. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan plan A1, pengamanannya adalah pengamanan yang core security-nya itu yang basic, sedangkan yang untuk A3 itu lebih advance dibandingkan yang A1 tadi. Yang selanjutnya yang untuk versi A5. Ya, versi A5 di sini semua hal yang ada di A1 ada di A5, semua hal yang ada di A3 itu ada di A5, ditambah dengan pertama ada advanced threat protection. Jadi nanti ada untuk proteksi keamanan yang lebih tinggi dibandingkan yang A3 tadi. Ini yang pertama. Yang kedua ada threat intelligence di dalam A5 ini. Yang ketiga ada advanced compliance. Jadi nanti akan lebih didahulukan atau misalnya untuk pelayanannya akan lebih berbeda dibandingkan kalau misalnya yang A3 dan juga yang A1 tadi. Selanjutnya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian di institusinya menggunakan yang A5 ini juga, maka Bapak Ibu sekalian mendapatkan yang namanya My Analytics. Jadi nanti akan mendapatkan My Analytics yang akan membuat sebuah analisa Office 365 ini di institusi. Karena memang yang untuk versi yang PSTN Conferencing dan juga Cloud PBX. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti mau menghubungkannya dengan Office 365. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian,
baik itu mata tanpa kita harus membuat akunnya secara satu persatu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah pernah untuk masuk ke disediakan juga sebenarnya dokumentasi oleh Microsoft lengkap dengan videonya di dalam School Data Sync ini, sehingga kita yang mungkin orang awam sekalipun itu akan bisa untuk menghubungkan data yang ada di sekolah kita dengan data yang ada di Office 365. Jadi nanti kita tidak memerlukan biaya tambahan, kita tidak akan memerlukan pihak ataupun staf IT yang khusus menghubungkan data yang ada di sekolah kita dengan Office 365, karena kita sudah diberikan panduan yang sangat lengkap sekali dan juga akan mempermudah kita dalam melakukan sinkronisasi ini ya. Yang selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu sekalian, keunggulan dari School Data Sync ini, SDS ini, enterprise performance. Jadi ibaratnya untuk performanya itu performa yang tidak diragukan lagi ya, karena Bapak Ibu sekalian untuk Office 365 ini itu terhubung dengan cloud yang ada di Azure juga. Jadi nanti untuk security-nya, untuk performanya itu telah dijamin oleh Microsoft seperti itu. Jadi tidak ada ibaratnya Bapak Ibu sekalian mengalami kendala-kendala kalau misalnya lagi banyak data ataupun lagi banyak orang yang mengakses Office 365 kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah sedikit gambaran bagaimana nanti kita dapat menghubungkan antara sekolah kita, data yang ada di sekolah kita dengan Office 365. Jadi nanti kita akan buat sebuah data ya. Saya sudah menyediakan datanya. Jadi nanti kita akan coba untuk membagi per kelasnya, nama siswanya, nama gurunya siapa. Terus nanti akan coba kita lakukan sinkronisasi sehingga nanti dapat langsung diakses di Office 365-nya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dengan kita menghubungkan antara Office 365 tadi dengan School Data Sync, Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi capek-capek untuk membuat kelas virtual di Microsoft Teams. Langsung dari School Data Sync, kita langsung dapat membuat kelasnya, langsung dapat menentukan, oh si A ini, peserta didik ini, nanti dia masuk ke mata kuliah ini, mata pelajaran ini, dan mata pelajaran ini. Jadi kita sudah atur semuanya, sehingga nanti mempermudah peserta didik ya, mempermudah peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi nanti dari institusi kita sudah menyiapkan itu semua.
peserta didik dan juga pendidik tinggal masuk ke kelas yang sudah dibuat karena kita sudah melakukan school data sync tadi. Sehingga tadi ada juga Intune for Education, ada Windows 10-nya juga, ada Microsoft Teams, Microsoft Office, itu semuanya langsung tersinkronisasi di dalam school data sync tadi. Jadi nanti akan mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam melakukan yang namanya proses pembelajaran di era digital ataupun di era pandemi seperti ini ya. Karena tadi yang dibilang oleh Mas David, kalau misalnya proses pembelajaran kita harus terus berjalan walaupun dengan era pandemi seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, skenario integrasi aplikasi utama yang mungkin dilakukan oleh SDS. Pertama, kita dapat mengintegrasikannya nanti dengan Teams for Education. Jadi nanti kita akan langsung memungkinkan membuat kelas secara otomatis berdasarkan grup yang sudah kita buat tadi di SDS-nya. Jadi nanti kita sudah buat grupnya, kelasnya juga sudah kita buat semua, sehingga nanti setelah berhasil sinkronisasi biasanya akan memerlukan waktu beberapa menit dan langsung bisa diakses oleh kita dan juga peserta didik langsung di Microsoft Teams-nya. Jadi nanti kelasnya langsung dibuat secara otomatis. Kedua, tentunya sudah terbuat nanti kelas notebook-nya. Jadi nanti setelah berhasil kita sinkronisasi, Teams dan OneNote kelas notebook itu otomatis akan ibaratnya langsung terbuat ya, langsung dibuat oleh Office 365 karena sudah melakukan sinkronisasi tadi. Yang selanjutnya ada Exchange Online dan SharePoint Online. Jadi nanti SDS membuat grup Office 365 untuk perpesanan online, berbagi file dan juga dapat untuk melakukan kolaborasi di dalamnya. Yang tidak kalah penting juga Bapak Ibu sekalian, di sini ada Intune for Education. SDS nanti akan membuat security group berbasis sekolah untuk kebijakan perangkat terperinci dan juga dapat memberikan lisensi massal otomatis Intune for Education untuk semua siswa dan guru yang disinkronisasinya. Yang terakhir, kita dapat juga mengintegrasikannya dengan aplikasi pihak ketiga ya. Banyak sekali aplikasi yang ada di dalam Microsoft Store ya yang memungkinkan integrasi aplikasi, rostering dan juga SSO, single sign on ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kita dapat menggunakan beberapa skenario seperti ini sehingga nanti mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam membuat ataupun menyinkronkan data yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian dengan data yang ada di Office 365. Selanjutnya, beberapa keuntungan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan SDS ini, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan SDS ini, School Data Sync ini. Pertama, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan SDS ini dalam pihak administrator TI-nya atau administrator IT-nya akan menghemat waktu dengan mengotomatiskan pembuatan kelas virtual dan penggunanya. Karena tadi kita sudah menghubungkan antara data yang ada di sekolah kita dengan data yang ada di dengan Office 365, maka akan dibuat secara otomatis kelas virtual di Microsoft Teams-nya. Sehingga nanti akan menghemat waktu admin IT-nya untuk membuat kelas kalau misalnya dibandingkan satu per satu. Coba kalau misalnya ada 10 kelas di institusi kita. Kalau misalnya ada 10 kelas di institusi kita, dibuat satu per satu, di-invite nanti mahasiswanya secara satu per satu, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu baru 10 kelas. Gimana kalau misalnya sudah 30 kelas? Itu sangat banyak sekali dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan setup di dalamnya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan SDS, kita langsung menghubungkan dengan data yang ada di institusi kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam pihak administratornya, ya, administrator IT-nya juga akan menyederhanakan keamanan dengan satu sumber yang sesuai dengan profil pengguna dan juga daftar nama yang dapat digunakan oleh semua aplikasi ruang kelas. Jadi nanti keamanannya ya menyederhanakan keamanan dan juga nanti akan mempermudah kita dalam melakukan proses pembelajaran karena semua profilnya itu yang ada di aplikasi itu sama. Selanjutnya, SDS juga akan mencerminkan data dari Sistem Informasi Siswa ya SIS ya ke Office 365 dan juga Azure Active Directory. Jadi nanti akan mengotomatiskan penyediaan ruang kelas virtual dan juga akun pendidik dan juga akun siswa. Jadi nanti sistem informasi siswa, sistem informasi yang ada di institusi kita
itu akan mencerminkan dengan yang ada di Office 365 nanti. Sehingga nanti akan mempermudah kita dalam melakukan memanage dan juga mengelola data kita. Ya. Selanjutnya, terakhir, keuntungan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan SDS di institusi pendidikan, dalam pihak IT-nya, ya, SDS nanti akan memungkinkan aplikasi ruang kelas apapun untuk mengakses data berbasis cloud yang dienkripsi melalui API tanpa biaya tambahan. Sedangkan kalau misalnya kita cek atau misalnya kita lihat dari segi pendidiknya, akan mempermudah pendidik, ya, akan meluangkan lebih sedikit waktu untuk membuat kelas. Karena apa? Karena yang tadi dalam pihak IT-nya sendiri sudah membuat mensinkronisasi kelasnya, mensinkronisasi datanya, sehingga pendidik tidak perlu lagi membuat kelas virtual lagi, ya. Mengelola daftar nama atau misalnya memecahkan masalah akses ke aplikasi dan sumber daya online bersama. Karena apa? Di pihak IT-nya, administratornya sudah mengatur aplikasi apa saja yang diperbolehkan, aplikasi apa saja yang ditambahkan, ataupun masalah-masalah yang mungkin sering terjadi kalau misalnya pendidik yang membuat kelasnya. Nah, itu bisa diminimalisir kalau misalnya kita sudah mensinkronisasikan antara data yang ada di sekolah dengan Office 365. Selanjutnya, di pihak pendidiknya juga, Bapak Ibu sekalian, akan mudah mengaktifkan Teams for Education, OneNote Class Notebook, Office 365 Groups, untuk perpesanan online, berbagi file, dan juga untuk kita dapat berkolaborasi. Jadi, ketika kita nanti dibuatkan kelas, ya, langsung dibuatkan kelas secara otomatis di pihak administrator, seorang pendidik hanya tinggal mengaktifkan saja, nanti langsung bisa masuk ke kelas virtualnya dan mahasiswa ataupun siswanya langsung dapat mengakses kelas itu. Jadi secara otomatis sebenarnya sudah dibuat, cuma belum dapat dilihat oleh peserta didik karena harus menunggu persetujuan dari pendidiknya untuk mengaktifkannya terlebih dahulu. Jadi nanti akan diaktifkan terlebih dahulu sehingga nanti dapat untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas virtual itu tadi. Yang selanjutnya, di segi pendidik juga, SDS terintegrasi dengan banyak penawaran dan juga aplikasi pendidikan lainnya. Jadi nanti pendidik, ya, kita sebagai pendidik bukan hanya menggunakan aplikasi itu saja atau misalnya hanya formatnya itu saja, tapi banyak sekali aplikasi yang dapat kita hubungkan nanti ketika kita sudah mengintegrasikannya dengan SDS tadi. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, ya. Mudahnya dengan adanya SDS ini akan menghemat waktu, menghemat biaya, dan nanti untuk kecepatannya itu sudah dijamin oleh Microsoft seperti itu. Selanjutnya, untuk syarat utama deployment Office 365 ini, 365 ini bagi pendidikan apa saja? Pertama, institusi pendidikan memiliki website aktif dengan domain .sch.id atau .edu.ac.id. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan memiliki sebuah tenan sendiri sesuai dengan institusi pendidikan Bapak Ibu sekalian. Contohnya @itpln gitu ya. Maka nanti .sch.id atau misalnya .ac.id. Jadi nanti tenan yang ada itu tadi akan disesuaikan oleh Office 365 berdasarkan domain dari institusi pendidikan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita akan mempunyai tenan sendiri. Selanjutnya, bagaimana proses untuk deployment-nya? Kurang lebih terdapat 3 proses. Pertama nanti akan ada registrasi layanan, ya, nanti akan ada proses registrasinya. Yang kedua, akan ada proses verifikasi domain education-nya. Jadi nanti akan ada dari pihak Microsoft-nya akan menghubungi kita selaku orang yang sudah mendaftarkan tadi di registrasi layanannya untuk verifikasi domain education-nya. Selanjutnya, yang terakhir, kita dapat melakukan setup domainnya, ya. Nanti akan kita hubungkan dengan beberapa dengan DNS server yang ada di domain kita, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian dapat langsung menghubungkan antara domain dengan Office 365 tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai pula kita di bagian akhir di sesi yang pertama, yaitu sesi pemaparan materi. Di sini ada beberapa sumber daya belajar yang dapat Bapak Ibu sekalian pelajari nantinya. Ada deployment guide for Microsoft 365 apps, juga nanti ada overview of school data sync your SES using school data sync. Ini nanti Bapak Ibu sekalian dapat untuk mengaksesnya akan
bagikan nanti oleh pihak kami seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya saya akan coba untuk mendemokan bagaimana caranya kita dapat melakukan sinkronisasi data yang ada di sekolah, yang ada di sekolah kita ataupun di institusi pendidikan kita dengan Office 365 ya. Pertama Bapak Ibu sekalian, pertama saya akan coba untuk share screen terlebih dahulu. Mohon maaf, saya coba untuk matikan dulu. Oke. Oke. Bapak Ibu sekalian, sudah kelihatan ya? Oke. Di sini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan lagi tentang Office 365 tadi yang sempat saya jelaskan di pemaparan materi. Di sini Bapak Ibu sekalian dapat membaca lebih detail tentang beberapa perbedaan antara plan yang ada. Ada A1 tadi, ada A3 dan A5 dan seterusnya ya. Jadi di sini ada beberapa aplikasi yang dapat Bapak Ibu sekalian manfaatkan kalau misal menggunakan plan yang berbeda. Jadi kalau misal A1 dapatnya apa saja, kalau A3 dapatnya apa saja, kalau A5 dapatnya apa saja. Ini khusus yang education ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena di Office 365 ini juga ada beberapa tipe lagi, ada yang education, ada yang business, ada yang juga yang enterprise. Jadi yang kita pelajari, yang akan kita gunakan tadi adalah Microsoft Office 365 yang education. Jadi ini untuk beberapa hal yang dapat Bapak Ibu sekalian pelajari, perbedaan antara satu plan dengan plan yang lainnya nanti dapat dibaca lebih detail di bagian sini. Di bagian sini untuk pelajarnya, ya. Sedangkan yang di sini untuk pengajar dan stafnya. Jadi nanti untuk pengajar dan stafnya dapat dilihat di bagian sini perbedaannya ada di mana. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba untuk lanjutkan bagaimana cara kita untuk menghubungkannya dengan Office 365 tadi. Ya, bagaimana cara menghubungkan data yang ada di kelas kita dengan Office 365. Baik, pertama Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya baru pertama kali menggunakan atau bahkan belum pernah menggunakan sama sekali, ya, atau bahkan belum pernah menggunakan sama sekali, Bapak Ibu sekalian dapat melakukan trial terlebih dahulu. Jadi nanti melakukan trial terlebih dahulu, melakukan uji coba. Kira-kira cocok nggak sih penggunaan Office 365 ini nanti untuk institusi Bapak Ibu sekalian atau tidak. Kalau misalnya cocok, nanti baru bisa Bapak Ibu sekalian lakukan update ataupun upgrade, mohon maaf, dapat dilakukan upgrade ke plan yang selanjutnya. Ada plan A3 ataupun plan A5. Jadi nanti untuk melakukan atau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin mencoba mengakses ya atau ingin mendaftarkan institusi Bapak Ibu sekalian di Office 365 yang versi A1 ini, Bapak Ibu sekalian nanti dapat akses di sini. Udah kami persingkat untuk linknya. bit.ly nanti akses di Office 365 for education. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian dapat cek di sini. Nanti ketika sudah berhasil, tampilannya akan muncul untuk Bapak Ibu sekalian daftarkan institusi Bapak Ibu sekalian masing-masing. Jadi nanti akan diminta untuk masukkan email dari sekolahnya, atau misalnya akan diminta juga untuk memasukkan nama dari institusinya apa, dan itu semua harus diisi. Ya, jadi nanti setelah Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita masuk ya, sebentar kita coba untuk masuk tampilannya bagaimana. Nanti di sini akan diminta untuk daftar terlebih dahulu ya. Daftar negaranya di mana, nanti pilih Indonesia, namanya apa ya, school address-nya apa, school email address-nya apa, number dari phone number dari sekolahnya apa, nama dari institusinya apa, dan untuk size-nya berapa orang. Ya, jadi nanti akan disesuaikan dengan size orangnya. Nanti ketika Bapak Ibu sekalian sudah berhasil mendaftarkan ini, maka Bapak Ibu sekalian akan dapat untuk melakukan uji coba sebanyak 25 account. 25 untuk siswa ataupun peserta didik dan 25 untuk fakulti ataupun pendidik. Jadi nanti ada beberapa perbedaan ya, seperti yang saya jelaskan tadi di website yang sebelumnya, bahwa ada beberapa perbedaan antara pendidik dan juga peserta didik. Jadi nanti silakan untuk didaftarkan terlebih dahulu. Tadi ada di sini ya. Di sini ya, mungkin Bapak Ibu sekalian ingin menulisnya atau
nanti mau uji coba atau misalnya dan sebagainya, nanti bisa akses di sini ya, bit.ly, tulis Office 365, saya tulis. Office 365. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah merasa bagus atau misalnya dengan Office 365 ini merasa pekerjaannya terbantu, dapat Bapak Ibu sekalian untuk upgrade ke versi yang selanjutnya ya. Jadi nanti dapat untuk upgrade ke versi yang selanjutnya. Tadi ada plan A3 dan juga tadi juga ada plan A5. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ketika sudah berhasil untuk melakukan login seperti ini, Bapak Ibu sekalian nanti akan dapat untuk melakukan yang pertama ya, membuat account mahasiswanya. Jadi nanti kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam ininya, ke dalam adminnya, tampilan adminnya. Saya coba untuk masuk terlebih dahulu. Ya, maka akan diarahkan ke tampilan admin seperti ini. Di tampilan admin ini, Bapak Ibu sekalian, kita belum dapat melakukan banyak hal karena memang yang tadi yang saya jelaskan baru untuk versi trialnya. Sedangkan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah melakukan upgrade atau misalnya mau upgrade ke versi plan A1, itu gratis, tapi hanya kita dapatkan yang versi cloud-nya saja atau misalnya cuma bisa diakses melalui browsernya. Sedangkan kalau misalnya aplikasi terinstall itu tidak dapat kita lakukan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pengen untuk mengupgrade ke versi yang plan A1, itu ada nanti yang Bapak Ibu sekalian dapat untuk menggunakan sampai 5.000 user ya, baik itu yang fakulti, yang untuk dosen ataupun pendidiknya maupun yang peserta didiknya, nanti dapat menghubungi pihak dari technical supportnya. Jadi nanti silakan di bagian pencarian ini cari saja support ya. Di bagian pencarian ini nanti dicari support. Nah, support seperti ini. Nanti akan ada support seperti ini, diklik. Nah, di sini kita dapat untuk mencari permasalahannya apa. Nanti Bapak Ibu sekalian juga dapat klik di bagian sini untuk menghubungi pihak dari technical support yang ada di Office 365. Nanti disampaikan permasalahannya ingin untuk mengupgrade ke versi plan A1 ya. Ingin untuk mengupgrade ke versi plan A1-nya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sekalian sudah mengirimkan keinginannya tadi ya, ingin mengupgrade ke versi plan A1-nya, akan masuk ke email Bapak Ibu sekalian untuk mengisi beberapa data yang harus dilakukan. Biasanya dari pihak Microsoft ataupun Office 365-nya ini akan mencoba untuk menelpon terlebih dahulu. Jadi nanti akan ada orang yang akan menelpon terlebih dahulu pihak yang sudah mendaftarkan ataupun nomor yang sudah didaftarkan sebelumnya. Jadi nanti akan ditelepon diminta untuk beberapa hal, juga nanti akan menginstal ada satu aplikasi yang diminta untuk diinstal sehingga mereka nanti dapat untuk membantu kita. Dan di sana Bapak Ibu sekalian dapat untuk melakukan trial selama 1 bulan ya, 3 bulan, maaf, selama 3 bulan lamanya. Jadi nanti melakukan trial selama 3 bulan. Jika Bapak Ibu sekalian dapat melakukan atau misalnya dengan Office 365 plan A1 itu merasa kurang, maka Bapak Ibu sekalian dapat untuk upgrade lagi ke versi yang A3 tadi. Oke, jadi kurang lebih cara untuk mendaftarkan institusi Bapak Ibu sekalian seperti itu. Bagaimana untuk upgrade ke versi selanjutnya, nanti bisa menghubungi technical supportnya juga. Nanti akan diarahkan oleh technical supportnya untuk proses-proses ataupun langkah-langkah selanjutnya bagaimana cara untuk upgrade ke versi plan yang berbeda, ke plan A3 ataupun ke versi plan A5. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencontohkan bagaimana cara untuk menghubungkan antara data yang ada di institusi kita ataupun sistem informasi yang ada di sekolah kita, datanya itu dengan yang ada di Office 365. Sehingga kita dapat membuat kelas virtual secara langsung, dapat untuk membuat OneNote Class Notebook secara langsung tanpa dibuat secara manual. Ya.
Caranya pertama, Bapak Ibu sekalian nanti sign in ke sini, ke sds.microsoft.com. Saya perbesar ya. Sebentar. sds.microsoft.com seperti ini. Ya. Nanti sds.microsoft.com ada beberapa syaratnya. Pertama, Bapak Ibu sekalian harus menggunakan Office 365 tenant yang education. Yang kedua, menggunakan yang account global admin ya. Jadi nanti yang bisa untuk melakukan setup di dalam School Data Sync hanya akun yang diberi rule sebagai global admin. Jadi kalau misalnya cuma admin di bawahnya lagi, admin biasa, itu tidak dapat melakukan sinkronisasi di dalam School Data Sync. Jadi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang menjadi global admin. Jadi pastikan nanti yang melakukan setup di School Data Sync adalah orang yang sudah ditugaskan atau diberi mandat sebagai global adminnya, ya, global adminnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah berhasil masuk akan tampil tampilannya seperti ini, kurang lebihnya seperti ini ya. Saya coba untuk login lagi. Ya, di sini akan ada beberapa profil yang muncul. Kebetulan saya sudah uji coba sebelumnya. Cara untuk melakukan sinkronisasi, pertama kita buat profilnya terlebih dahulu. Profilnya bisa kita akses di sini. Kita klik di bagian Add Profile di sini ya. Kita klik. Nanti akan diarahkan untuk memasukkan beberapa data. Pertama, kita buat profilnya pertama. Contohnya di sini data SMA 1. Contohnya seperti ini. Ataupun apapun bebas ya. Nggak harus seperti ini. Data A1 contoh. SMA 1 contohnya. Seperti ini. Selanjutnya kita pilih cara untuk melakukan sinkronisasinya. Ada dua cara. Pertama, ada menggunakan CSV. Ini yang biasa kita gunakan kalau misalnya menggunakan Excel ya. Biasanya bisa disimpan di sana juga. Ada juga bisa kita gunakan dengan menggunakan API. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada API-nya, jadi nanti dapat untuk melakukan sinkronisasi dengan API ini ya. Kalau yang paling mudah, kalau misalnya untuk orang yang awam ya, yang baru ingin mensinkronisasikan antara sekolah dengan Office 365, sangat saya sarankan menggunakan yang ini saja, yang CSV saja, yang file CSV saja. Jadi nanti dipilih yang ini. Terus nanti Bapak Ibu sekalian pilih ya tipe CSV-nya yang mana. Ada yang SDS format, ada yang SDS versi 2 format, ada yang Clever format. Ini tergantung ininya aja sih sebenarnya. Data yang akan kita upload nanti itu berbeda-beda ya. Jenisnya itu akan berbeda-beda. Kalau misalnya kita menggunakan SDS format ya, seperti ini contohnya. Iya, mungkin untuk bisa lebih interaktif, saya kembalikan dulu ke Mbak Ning untuk proses tanya jawab dulu sebelum saya melanjutkan ke proses School Data Sync. Ya, silakan Mbak Ning. Oke, terima kasih Mas Rinaldi. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan beberapa begitu ya dari Mas Rinaldi tentang bagaimana dan apa saja sih syarat untuk mendapatkan Office 365 untuk institusi pendidikan Bapak Ibu semuanya. Jadi syarat utamanya memang Bapak Ibu harus memiliki domain web sekolah yang aktif ya Bapak Ibu ya, dengan domain .sch.id atau .edu ataupun ac.id gitu. Kemudian tadi juga di mana juga dijelaskan bahwa ada fitur SDS begitu yang bisa kita manfaatkan untuk mempermudah pengaturan kelas virtual ketika nanti ingin diterapkan di dalam institusi sekolah kita. Nah, mungkin silakan Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom percakapan. Nanti akan coba kami review satu persatu atas pertanyaannya yang diajukan. Oke, Mas Rinaldi, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Elvin Nur begitu. Jadi kasusnya seperti ini Mas Rinaldi. Jadi kasusnya adalah mungkin lebih tepatnya secara singkatnya adalah apakah memang benar begitu untuk sekolah yang mendaftarkan
mendaftarkan untuk mendapatkan Office 365 ini dengan domain.net istilahnya yang tidak seperti yang tadi disebutkan begitu, apakah memang ada ketentuan khusus begitu? Dalam artian begini, tadi soalnya kebetulan di institusi rekannya Bapak atau Ibu Elvin ini kebetulan menggunakan domain.net begitu. Namun case-nya adalah mereka ternyata memperoleh Office 365 plan A1, tapi ternyata lisensinya itu tidak unlimited. Kemudian dalam proses pembeliannya itu meskipun 0 rupiah begitu, namun tetap harus memasukkan kartu kredit. Apakah memang ada kebijakan khusus Mas Rinaldi dengan domain ini? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya coba untuk jawab yang pertanyaan dari Bapak Elvin Nur ya. Elvin Nur, Ibu Elvin Nur, mohon maaf. Ibu Elvin Nur ini, apakah jumlah akun Office 365 Education yang A1 untuk sekolah yang menggunakan domain.net memang dibatasi? Ya, jawabannya untuk domain.net, Bapak Ibu sekalian, tetap dapat kita gunakan asalkan kita dapat untuk memverifikasi ke pihak Microsoft-nya nanti ketika mereka menghubungi. Kalau misalnya institusi kita memang adalah sebuah institusi pendidikan seperti itu, yang plan A1 ya, plan A1. Cuma memang nggak dapat yang unlimited Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang tidak mendapatkan yang versi unlimited. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti menggunakan versi .net itu tetap bisa menggunakan plan A1 walaupun nanti ada keterbatasan jumlah dari akun yang bisa digunakan ya, tidak unlimited seperti itu. Perlu menggunakan kartu kredit. Untuk kartu kredit Bapak Ibu sekalian, kalau yang untuk plan A1 itu tidak diminta biaya karena memang itu adalah sebuah sebuah cara dari Microsoft untuk memberikan sebuah teknologi kepada dunia pendidikan yang ada di seluruh dunia. Jadi memang akunnya memang sebenarnya di plan A1 itu tidak unlimited ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau yang untuk .net tetap bisa digunakan asalkan dapat kita verifikasi ke pihak Microsoft-nya ketika mereka menghubungi kita kalau misalnya institusi kita adalah sebuah institusi yang bergerak di bidang pendidikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ning. Silakan Mbak Ning. Oke, mungkin begitu ya Bapak Ibu Elvin begitu ya atas jawabannya. Jadi pada prinsipnya memang ada ketentuan tersendiri begitu. Jadi memang disarankan ketika kita mendaftarkan sekolah adalah menggunakan domain yang memang seyogianya digunakan oleh institusi pendidikan. Sehingga istilahnya dari pihak Microsoft itu tidak menafsirkan hal yang berbeda begitu, dan istilahnya ketika kita mendaftarkan itu jadi istilahnya Microsoft langsung paham begitu karena memang ya istilahnya yang menghandle dalam proses perizinan ini adalah tidak langsung dari Microsoft Indonesia langsung, namun juga langsung dari beberapa yang ada di luar negeri begitu di sana begitu. Sehingga istilahnya memang disarankan sesuai menggunakan domain yang memang seyogianya digunakan untuk institusi pendidikan, sehingga nanti prosesnya akan jauh lebih mudah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mas Rinaldi ada dari Bapak Dendi begitu. Pertanyaannya dari Bapak Dendi, apakah untuk melakukan edit profile di Office 365 ini benar hanya dapat dilakukan oleh admin saja, Mas Rinaldi? Silakan. Ya, tes. Ya, sudah masuk ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan baru lagi ya. Apakah kita sebagai peserta didik ataupun pendidik ya, itu dapat untuk merubah nama dari profil kita ya Pak ya. Ya, merubah nama dari profil kita. Apakah harus dari admin? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, pertama yang melakukan pendaftaran itu adalah admin. Jadi memang yang membuat nama itu ya dari admin, pertama seperti itu. Kedua, kalau misalnya adminnya itu nanti memperbolehkan Bapak Ibu sekalian untuk merubah nama, maka Bapak Ibu sekalian dapat untuk merubah namanya.
Tapi memang kalau untuk nama ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau untuk password masih dapat untuk kita edit ya secara mandiri. Tapi kalau misalnya untuk nama di dalam Delft ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin melihat melihat profil Bapak Ibu sekalian, nanti dapat diakses di Delft namanya. Di dalam Delft itu nanti akan ada beberapa contohnya ada nomor HP, nama, dan juga nanti akan dapat kita akses kontak kita seperti itu. Jadi kalau misal untuk nama itu memang dari adminnya secara default tidak dapat kita untuk perbaharui atau misal kita rubah. Tapi kalau misalnya dari adminnya mau memberikan akses untuk merubah, nanti kalau misalnya kita dapat untuk diberikan akses seperti itu, maka kita dapat untuk merubah nama maupun yang seperti yang Bapak tanyakan tadi, seperti itu Mbak Ning. Silakan Mbak Ning. Oke, terima kasih Mas Rinaldi atas penjelasannya. Terjawab ya Bapak Dendi untuk pertanyaannya. Jadi memang untuk melakukan edit profile memang harus dilakukan oleh admin karena itu memang sudah pengaturan defaultnya. Nanti misalkan ingin di customize, nanti mungkin bisa coba didiskusikan lagi dengan admin dari Office 365 yang ada di sekolah atau di institusi Bapak Ibu begitu. Ya, silakan Mas Rinaldi. Ini pertanyaannya masih belum ada kembali. Mungkin bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, mohon maaf Mas Rinaldi, mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu. Oh iya, mohon maaf. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara kita untuk mensinkronisasikan antara data yang ada di sekolah kita dengan data di Office 365. Jadi pertama masuk ke SDS ini, School Data Sync, ya. Nanti sds.microsoft.com. Setelah itu nanti Bapak Ibu sekalian klik di bagian Add Profile, ya. Di sini ya ada Add Profile. Saya coba klik. Ya. Nah, di sini kita tambahkan profilnya apa? Mas, apakah profil ini nanti akan menjadi nama grupnya? Tidak. Mas, apakah di bagian profil ini akan menjadi nama kelas virtualnya nanti? Tidak. Jadi nanti nama profil ini ibaratnya hanya mempermudah kita dalam mencari data nantinya di SDS ini. Jadi untuk nama kelasnya, untuk nama grupnya itu tidak berdasarkan yang ada di profil ini. Jadi silakan untuk dibikin saja namanya, contohnya data SMA 1 tadi saya buat ya. Data SMA 1. Terus kita pilih jenis sinkronisasinya bagaimana. Apakah menggunakan API, apakah menggunakan CSV. Saya di sini contohkan menggunakan CSV-nya. Ya, saya contohkan di sini menggunakan CSV. Di sini kita dapat menggunakan beberapa tipe. Ada SDS format, ada SDS versi 2 formatnya, ada Clever format. Yang mana bagaimana caranya, apa saja yang harus ada di dalamnya, Bapak Ibu sekalian dapat klik di bagian view sample filesnya ini. Jadi nanti ada di sini view sample filesnya masing-masing. Jadi nanti silakan diklik, maka akan diarahkan ke bagian GitHub. Ada di sini penyimpanan GitHub namanya. Nanti klik di bagian sini. CSV sample di sini, diklik. Setelah itu, nanti Bapak Ibu sekalian klik bagian mana yang mau Bapak Ibu sekalian lihat. Apakah yang SDS format atau SDS versi 2 atau yang UK format ini. Jadi nanti tergantung yang mana yang Bapak Ibu sekalian gunakan. Di sini saya akan menggunakan yang SDS format. Yang ini ya. Di sini ada beberapa file berisinya ya. Ada isi beberapa file. Ada untuk menambahkan 100 user, 25 user. Contohnya ini sebagai contoh ya. Ada minimum required attributes. Jadi ini beberapa minimum required attribute yang harus ada di dalam filenya nanti. Di sini saya sudah mendownload filenya. Saya coba untuk share screen ya. Saya sudah mendownload untuk filenya. Sebentar saya coba cari. Oke. Oke. Sebentar. Di sini saya sudah mendownload filenya Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa dilihat ya. Oke, mungkin masih load. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Di sini contohnya saya akan menambahkan user.
user sebanyak 100 orang. Di sini datanya sudah ada sebagai data dummy. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal untuk merubah datanya. Kalau misalnya nama siswanya berbeda, nanti silakan untuk dibedakan seperti itu. Jadi nanti silakan untuk merubah datanya. Di sini sudah dibuat template-nya. Nanti kita tinggal memasukkan datanya aja. Jadi untuk header-nya itu sudah ada semuanya. Kita tinggal untuk merubahnya saja. Ya, data yang ada di bawahnya di setiap header yang ada. Jadi nanti akan diminta nama, atau misalnya akan diminta emailnya, atau misalnya diminta nanti password nanti yang akan kita berikan kepada peserta didiknya atau kepada pendidiknya, atau misalnya alamatnya juga dan sebagainya. Jadi silakan nanti disesuaikan saja, diisi datanya semua. Di sini saya menggunakan data dummy seperti ini ya. Saya akan menggunakan data dummy seperti ini. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk lagi ke yang tadi ya. Oke, di sini. Oke, masuk lagi ke sini. Setelah kita mengisi data-data yang penting tadi, nama mahasiswanya, nama emailnya, dan sebagainya, itu kita sudah mengisinya, semua data yang ada di sekolah kita tadi. Selanjutnya kita pilih di bagian sini yang tipe SDS format. Ya, kita pilih yang SDS format ini. Nanti pilih yang ini, terus nanti pilih yang SDS format. Ini cara yang saya gunakan pada kesempatan kali ini. Apakah bisa menggunakan yang di bawah, Mas? Dapat digunakan, tapi yang saya praktekkan hanya yang di bagian sini saja. Oke, selanjutnya kita klik Start. Kita klik Start. Maka kita akan diminta untuk memilih dua hal. Pertama, Bapak Ibu sekalian sudah membuat akun Office 365-nya sebelumnya atau sudah ada di Azure Active Directory. Jadi kita hanya mensinkronisasikan saja antara data-data tambahan dengan akun yang sudah ada. Saya ulangi, Bapak Ibu sekalian bisa memilih pertama menggunakan existing user. Jadi kita sudah membuat usernya sebelumnya di portal adminnya. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian nanti hanya tinggal untuk menambahkan beberapa data informasi yang belum kita sempat masukkan di admin tadi, nanti akan dihubungkan data yang ada di sekolah kita dengan yang ada di Office 365. Maka kita dapat memilih yang existing user. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian belum membuat account Office 365-nya, ya, maka Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan yang new users. Ya, di sini saya akan mencontohkan membuat dari awal, yaitu new user. Jadi nanti kita langsung buat account-nya, langsung buat kelasnya, langsung buat nanti grupnya. Jadi nanti kita buat langsung ke semuanya. Ya, kita pilih yang new users, kita pilih ini. Terus nanti kita pilih upload files, kita klik upload files. Dia di dalam SDS ini akan meminta beberapa file. Ya, kalau misalnya yang kita gunakan tadi adalah SDS format, ya, yang kita gunakan tadi adalah SDS format. Yang diminta ada beberapa file, kurang lebih filenya itu ada sekitar ada 6 ya, ada school, ada section itu untuk kelas-kelasnya, ada student enrollment, nanti akan dimasukkan per kelasnya, ada teachers dan ada teacher roster. Jadi nanti di dalam itu akan ada kode-kode dari mata kuliah ataupun mata pelajaran yang diampu oleh oleh peserta didiknya. Selanjutnya, saya akan coba untuk klik lagi upload file. Biasanya muncul di sini beberapa file yang harus diupload ya. Tapi di sini saya langsung coba untuk klik add file, klik add files, add files. Terus saya pilih semua datanya, ya, semua data yang tadi, yang 6 tadi yang sempat saya perlihatkan. Saya klik open. Oke, saya coba untuk refresh terlebih dahulu. Ya, di sini saya coba untuk mengulangi lagi, ya, untuk proses data sync-nya. Jadi nanti kita akan coba untuk membuat profile lagi. Ya, di sini kita buat profilnya tadi ini sudah saya jelaskan ya untuk step yang ada di sini. Saya klik start, saya klik new user,
Saya klik upload files. Ya, di sini akan ditampilkan beberapa file yang harus kita tambahkan. Kalau tidak ada data ini, maka tidak bisa kita lanjutkan prosesnya. Jadi harus ditambahkan school, teachers, teacher roster, students, student enrollment, dan section. Jadi harus ditambahkan ke 6 tipe file ini. Namanya juga jangan dirubah, gunakan saja nama yang sama. Setelah itu nanti kita klik add files. Kita klik add files. Klik add files. Saya pilih semua data yang tadi, yang 6 tadi. Nah, ini sudah berhasil saya tambahkan yang diminta oleh School Data Sync-nya. Saya klik upload. Ya, biasanya Bapak Ibu sekalian prosesnya ini memerlukan beberapa menit untuk sinkronisasi. Jadi di sini sudah berhasil ya. Oke ya. Oke, di sini bisa kita klik di bagian School Properties. Ada beberapa hal yang ditambahkan tadi. Ada grade height, ada address, ada country, ada city, ada grade low, ada font, ada di bagian sini section number. Terus tadi juga ada term name, ada kursus yang diikutkan dan sebagainya ya. Di bagian sini pastikan Bapak Ibu sekalian cek di bagian team create option ini. Team create option ini, maka secara otomatis akan dibuatkan kelas virtualnya yang ada di dalam section ya, yang ada di file bagian section. Diklik bagian sini. Setelah itu nanti Bapak Ibu sekalian klik di bagian sini sampai kapan profil ini akan dilakukan sinkronisasi. Mungkin kalau misalnya siswa 3 tahun contohnya, di SMP 3 tahun, di SMA 3 tahun. Mungkin selama 3 tahun itu akan dilakukan sinkronisasi. Atau misalnya di universitas selama 4 tahun contohnya. Atau misalnya bolehlah lebih 5 tahun contohnya. Maka nanti bisa diatur waktunya sampai kapan. Ya, di sini saya coba contohkan sampai tanggal sini saja. Nanti kita klik next. Ya. Setelah itu nanti kita pilih domainnya mau yang mana. Ya, di sini ada beberapa domain ya. Kebetulan ada beberapa domain. Saya contohkan di sini yang menggunakan ya, yang ini saja, yang .net. Setelah itu saya pilih teacher properties-nya yang ini. Saya pilih ini. Ini tidak perlu untuk diatur lagi karena sudah sesuai dengan data yang sudah kita inputkan tadi. Di sini kita pilih lisensinya mau yang mana. Di sini karena ini adalah punya guru inovatif, jadi banyak sekali lisensi yang dapat digunakan. Jadi kalau misalnya dari institusi Bapak Ibu sekalian kemungkinan ada 2. Ada yang fakulti, ada yang students. Jadi nanti silakan untuk digunakan. Yang teachers nanti pilih yang fakulti. Terus nanti yang untuk students, ya ini yang untuk student ya, pilih yang students. Nah, jadi sesuaikan nanti apakah nanti dia students, apakah ini untuk students, apakah ini untuk teachers-nya. Mohon maaf, nanti sesuaikan untuk studentnya, sesuaikan juga untuk teachers-nya. Kalau teachers kita kasih lisensinya apa, kalau student kita kasih lisensinya apa. Jadi nanti disesuaikan. Kita klik next. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa review sebelum kita melakukan create profile-nya. Ya, sebelum kita melakukan create profile-nya. Maka nanti ketika kita klik create profile, akan dibuat sebuah profile. Di sini saya akan coba exit saja karena saya sudah membuatnya. Karena butuh waktu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan sinkronisasinya beberapa menit, itu akan lumayan lama kalau misalnya kita tunggu. Ya, di sini saya untuk close sudah saya buat ini hari ini sebelum kegiatan ini tadi namanya Microsoft Edu Indo ya, Microsoft Edu Indo. Di sini kalau misalnya saya cek ya nanti Microsoft Edu Indo ini profilnya Microsoft Edu Indo ada beberapa kelas yang sudah saya tambahkan. Ya, datanya sebenarnya sama dengan yang di SMA 1 tadi, yang saya buat tadi, datanya sama. Di sini kalau misalnya kita mau cek ya Bapak Ibu sekalian ya, kita balik ke admin yang ada di Office 365. Ya, admin yang ada di Office 365. Yang kita lakukan, yang kita cek nanti adalah grupnya. Ya, yang kita lakukan cek adalah grupnya, bukan nama profilnya. Jadi di sini kita cek di bagian grup. Ini ya, active groups. Aktif grup ini yang kita cek adalah, mohon maaf, diminta untuk ya, yang kita cek adalah nama dari kelasnya. Jadi section tadi Bapak Ibu sekalian
berfungsi untuk membuat kelasnya langsung. Jadi nanti dibuat kelasnya. Kalau misalnya saya cari di sini Microsoft Edu Indo, itu tidak akan ada, nama profilnya tidak akan ada. Edu Indo. Ya. Nah, tidak ada ditemukan. Tapi kalau misalnya saya tambahkan sebuah kelas yang sudah saya inputkan tadi di School Data Sync, contohnya tadi saya tambahkan ini ya, nama kelasnya di data yang sudah saya masukkan tadi, English 1 kalau saya nggak salah. Mohon maaf, saya coba cek lagi namanya, English Language 1. English. Nah, ini. Namanya English Language 1. Nah, yang ini. Jadi ini kelas yang sudah saya buat tadi. Saya sempat tadi membuat beberapa kali, makanya ini menjadi 2. Ya. Di sini Bapak Ibu sekalian, saya coba untuk klik di sini. Ya. Di sini akan terlihat langsung, ya ini kelasnya. Ya. Langsung dibuat nanti per grup. Nama grupnya adalah English Language 1. Di sini ada 2 owner. Kebetulan tadi saya tambahkan saya sebagai owner. Kalau misalnya mau melihat orang yang sudah masuk ke kelas tersebut siapa saja, kita masuk ke admin Microsoft Teams-nya. Jadi kita masuk ke admin yang ada di Microsoft Teams-nya. Kalau misalnya mau masuk nanti ke admin.teams.microsoft.com. Saya perbesar. Nanti bisa cek di bagian admin.teams.microsoft.com. Kita masuk. Maka akan tampil tampilan seperti ini. Hasil dari School Data Sync kita tadi. Bisa kita cek di bagian Teams. Kita klik Manage Team. Di sini banyak sekali ya. Usernya sudah 182.000. Ya. Di sini saya cek tadi namanya English. Ada 2. Nah, ini ya. Yang saya gunakan adalah yang ini. Yang ini tadi. Yang 2 ownernya. Jadi sebenarnya di datanya itu bisa kita atur langsung di dalam Excel-nya tadi, di dalam CSV-nya tadi. Itu sudah tersedia siapa yang menjadi owner, siapa yang menjadi member. Itu sudah diatur langsung. Jadi kita langsung tinggal sync saja. Itu nanti akan langsung masuk ke dalam Microsoft Teams-nya. Maka orang-orang ini bisa kita cek ya. Nah, contohnya ini nih, Seri Santana. Ya. Ini kita sudah memasukkan dia ke dalam kelas yang sudah kita buat tadi. Ke dalam kelas yang kita buat tadi namanya English Language 1. Kalau misalnya mau lihat apakah sudah berhasil atau tidak, kita masuk ke Teams kita, Microsoft Teams kita. Kita cek kelasnya apakah sudah berhasil atau tidak. Biasanya akan diminta oleh Microsoft Teams kepada kita untuk mengaktifasi terlebih dahulu sebagai owner, ya, mengaktifasi kelasnya terlebih dahulu sebagai owner. Ini di sini ada ya tulisannya. Di atas ini seharusnya ada ini English Language 1. Nah, di atas ini ada biasanya tulisan untuk kita aktifasi ya. Aktif di sini tadi. Ya, aktif. Jadi nanti kita harus mengaktifasi terlebih dahulu. Baru nanti di sini ada tulisannya Bapak Ibu sekalian. Di sini 30 students sedang menunggu untuk bergabung. Jadi kita harus aktifkan dulu. Saya klik aktif. Maka nanti kelasnya langsung menjadi aktif. Dan siswanya langsung bisa kita tambahkan. Di sini karena 2 kali ya tadi saya buat. Jadi orangnya berjumlah seperti ini. Di sini sudah saya atur tadi ada 2 orang sebagai admin di dalam file CSV-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita langsung dapat menggunakan kelas virtual tanpa kita harus membuatnya secara sendiri-sendiri. Jadi tidak secara manual, langsung dari School Data Sync ya. Jadi nanti kita langsung menggunakan dari sana. Jadi kalau misalnya kita cek di dalam Azure Active Directory pun itu juga akan ada grupnya ya, juga akan ada grupnya. Di sini akan ada kita cek ya Azure Active Directory Admin Center. Kita cek di find a group ya. Kalau misalnya kita cek nanti grupnya di sini juga akan ditampilkan karena sebenarnya semuanya memang disimpan di sini ya Bapak Ibu sekalian ya di Azure Active Directory ini. Jadi nanti mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam membuat sebuah kelas virtual tanpa kita harus mengaturnya secara satu persatu. Semua data yang ada di sekolah langsung masuk ke Office 365-nya.
dan nanti akan mempermudah kita dalam memulai proses belajar mengajar di dalam kelas virtual. Mungkin untuk pemaparan materi dan sesi praktek cukup sekian. Saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Ning. Silakan Mbak Ning. Ya, terima kasih Mas Rinaldi atas penjelasannya yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, kita sudah belajar hal baru ya hari ini tentang bagaimana melakukan proses deploy Office 365 untuk institusi pendidikan kita. Di mana juga tadi telah dipaparkan tentang bagaimana memanfaatkan salah satu layanan yang ada di dalam Office 365 yakni SDS begitu ya. Di mana itu akan bermanfaat sekali ketika diterapkan di institusi Bapak Ibu yang mana akan berdampak jauh lebih efisien ya dalam proses pemberian atau penyediaan kelas virtual begitu. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita memasuki sesi tanya jawab dan diskusi begitu. Nah, di dalam bagian diskusi ini Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan 2 aktivitas tambahan, yakni melakukan redeem code dan pemberian umpan balik. Nah, untuk redeem code-nya, Bapak Ibu bisa mengakses education.microsoft.com dan untuk feedback form-nya, Bapak Ibu bisa mengakses di mic.ms/feedback. Dan kemudian Bapak Ibu terkait kegiatan rekaman webinar siang hari ini, Bapak Ibu nanti bisa mengakses di eke.ms/teams.id di dalam folder live webinar. Oke. Ya, silakan Mas David, question. Maaf, Mbak Ning, itu kebetulan masih ada pertanyaan dari Ibu Nino untuk license Windows 10 Enterprise di A5. Mungkin Mas Renaldi ingin menjawab. Oh iya, Mas. Oke. Ya, jadi Mas Rinaldi, nah, jadi pada sesi diskusi, makasih Mas David sudah diingatkan. Jadi memang Bapak Ibu, di dalam sesi ini, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, nah ini saya himbau untuk melakukan 2 aktivitas ini. Dan ini Mas Rinaldi, untuk pertanyaannya, ini ada dari Ibu Nino, begitu. Nah, ini Ibu Nino ini menanyakan terkait, jadi kebetulan di institusi beliau ini sudah melanggan Office 365, mungkin lebih tepatnya mungkin Microsoft 365 ya, karena memang sudah ada Windows 10 di dalamnya. Nah, kira-kira bagaimana melakukan proses mapping atau deploy lisensi Windows 10 Enterprise ini untuk istilahnya yang mana ini merupakan salah satu dari keuntungan dari pembelian paket Microsoft 365, Mas Rinaldi, silahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Ninok ya. Untuk yang Windows 10 itu sebenarnya secara default itu sekarang ya sudah berubah ya. Dulu itu Windows 10 itu dengan Office 365 itu dipisahkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Cuma sekarang sudah bernama Microsoft 365. Jadi di dalamnya sudah include Windows, sudah include Office 365. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian berlanggan Office 365 ini, sudah berlangganan Microsoft 365 ini, 365 ini, maka Bapak Ibu sekalian langsung dapat untuk mengakses Windows-nya dan juga dapat untuk mengakses 365-nya. Untuk deploy Windows 10-nya itu nanti Bapak Ibu sekalian lisensinya itu harus melalui Azure. Ya, kebetulan saya tidak punya akses ke sana, tapi saya akan menjelaskan bagaimana caranya seorang mahasiswa atau misalnya kita sebagai seorang pendidik itu dapat mengaksesnya. Ya, dapat untuk mengakses dari Azure Windows 10 tadi ya. Pertama Bapak Ibu sekalian harus login dulu ke portal.azure.com ya. Nanti harus login dulu ke portal.azure.com. Semuanya sebenarnya Bapak Ibu sekalian untuk deploy-nya itu Ibu ya, Bu Ninok ya, itu menggunakan Azure ya. Jadi kalau misalnya Windows 10-nya itu nanti juga ada di Azure. Jadi nanti bisa diakses melalui Azure ini nantinya. Di bagian sini, di bagian pencarian ada diketikkan saja education. Nah, maka akan muncul seperti ini. Education seperti ini. Ya, mohon maaf Mas Rinaldi, bisa di-share screen terlebih dahulu? Oh iya, mohon maaf, belum ter-share screen ya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya. Saya ulangi lagi. Pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan deploy yang Microsoft 365 tadi,
secara langsung kita sudah mendapatkan Office 365 dan juga Windows 10-nya. Ya, jadi kalau misalnya sekarang berlanggan itu yang Microsoft 365, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan Windows dan juga Office-nya. Bagaimana cara untuk deploy-nya? Sebenarnya langsung dari Azure-nya. Kebetulan saya nggak punya akses untuk mendeploy 365-nya itu. Di sini saya cuma bisa untuk melakukan school data sync tadi. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya biar nanti kita sebagai pendidik ya dan juga nanti sebagai peserta didik dapat untuk mengakses Windows 10-nya itu ya. Saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana caranya. Pertama, nanti silakan sign in ke portal.azure.com, portal.azure.com ya. Di sini ya, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Di bagian pencarian, Bapak Ibu sekalian nanti ketikkan education. Ada di sini education, ada Intune for Education-nya juga. Kalau misalnya mau menggunakan Intune for Education, kita klik education. Di bagian sini ada software. Ada software. Software di sini adalah software yang bisa diakses biasanya, Bapak Ibu sekalian, akan ada di bagian sini Windows 10-nya. Ya, kebetulan ini adalah plan A1, jadi tidak ada Windows 10-nya. Nanti silakan dicek di bagian sini ada Windows 10-nya. Bapak Ibu sekalian dapat untuk mendownloadnya langsung Windows 10-nya itu dan diinstal, dibuat bootable dan sebagainya. Dan juga akan mendapatkan lisensinya langsung. Jadi nanti di sana ada lisensi untuk Windows 10-nya secara langsung. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya, cara untuk mengakses Windows 10-nya. Seperti itu. Silakan Mbak Nini. Oke, terima kasih Mas Rinaldi. Ya, bagaimana Ibu Ninok terjawab ya? Oke, kita mungkin ini sudah ada yang raise hand terlebih dahulu ya. Silakan Ibu Nurmiati diaktifkan fitur mikrofonnya untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Oke, sepertinya kemungkinan terpencet saja ya, jadi hanya raise hand saja. Oke, kita mungkin langsung melihat ke kolom percakapan. Coba saya lihat. Oke. Ya, di dalam kolom percakapan tidak ada pertanyaan kembali. Ya, silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan bisa disampaikan saja. Kita masih ada beberapa menit ke depan, masih ada 3 menit begitu. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait materi hari ini. Ada pertanyaan Mbak Nih. Oke, di tempat saya nggak kelihatan ini. Oke, mungkin Mas Rinaldi bisa sekalian ditanggapi ya. Ini pertanyaan dari sebentar. Ini sudah terlihat Mas Rinaldi. Udah ya? Udah ya? Oke. Ya, ini pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Rashid. Bertanya Mas Rinaldi, kalau misalkan kita sudah deploy dan muncul keterangan di beranda admin, Teams-nya tidak aktif untuk organisasi Anda. Nah, kira-kira solusinya bagaimana Mas Rinaldi ketika kita ingin mengaktifkan Microsoft Teams untuk organisasinya kita? Di mana memang seperti yang kita tahu, Teams kan memegang peranan vital ya untuk aktivitas pembelajaran kelas virtual saat ini karena memang dengan beragam fitur yang dimilikinya. Silakan Mas Rinaldi. Cek ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Teams-nya nggak aktif, Bapak Ibu sekalian nanti silakan masuk ke silakan masuk nanti ke dalam portal adminnya ya. Silakan masuk ke portal adminnya. Terus nanti di bagian home itu sebenarnya sudah ada bagian esensial tulisannya ya. Karena Microsoft Teams adalah hal yang sangat esensial sekali di dalam Office 365, apalagi di kelas virtual kita. Nanti di bagian bawahnya ada Manage Team ya, Manage Team. Nanti silakan untuk dipastikan di bagian sini sudah tercentang. Turn on Team for user with following license. Jadi nanti untuk yang student dan juga untuk fakulti silakan untuk dicentang. Bahkan yang untuk guest access itu dapat juga kita kasih. Nanti kalau misalnya ada orang di luar tenan kita atau di luar institusi kita, itu juga dapat untuk melakukan bergabung. Walaupun nanti akan ada beberapa fitur yang tidak dapat digunakan. Seperti itu Mbak Ning, silakan.
Oke, terima kasih Mas Rinaldi. Ya, terjawab ya Bapak ya. Jadi bisa dilakukan, diaktifkan begitu. Nah, tadi juga disinggung oleh Mas Rinaldi bahwa di dalam Teams terdapat fitur guest yang bisa kita aktifkan. Jadi istilahnya kita nanti dapat dengan mudah melakukan kolaborasi dengan siapapun. Meskipun seorang tamu tersebut memiliki fitur yang terbatas. Namun setidaknya untuk proses komunikasi dan kolaborasi telah difasilitasi. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Mas Rinaldi. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Elvin Nur, begitu. Apa bedanya SJS format dan SJS versi 2, Mas Rinaldi? Silahkan ditanggapi, Mas Rinaldi. Cek, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk SDS format sama SDS versi 2 format itu cuma masalah file yang akan kita upload. Sedangkan untuk datanya sebenarnya itu sama saja. Jadi kalau misalnya kita cek ya di dalam SDS format itu data yang harus kita upload itu ada 6. Ada school, section, student enrollment, teacher sama teacher roster. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan yang versi 2 ini, maka yang kita masukkan nanti hanya kelas, enrollment, maksudnya ini organisasinya sama usernya. Jadi cuma perbedaan masalah file yang akan kita upload saja. Jadi tetap sama untuk proses uploadnya sama saja, yang diminta nanti juga sama aja. Cuma untuk versi ataupun jenis namanya nanti itu akan berbeda. Mungkin seperti itu Mbak Ning, silakan. Oke, terima kasih Mas Rinaldi, terjawab ya Bapak Elvin Nur. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Mas Rinaldi. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Francisca Selvia. Beliau menanyakan Mas Rinaldi, apakah Microsoft Teams ataupun SharePoint Online dapat terintegrasi dengan aplikasi lain, misalkan ThingLink dan PowerPoint Online. Kemudian pertanyaan, dan PowerPoint Online dapat terintegrasi dengan Mentimeter add-in. Ada 2 pertanyaan Mas Rinaldi. Jadi pertama adalah apakah Teams dan SharePoint Online dapat terintegrasi dengan aplikasi lain, misalnya ThingLink. Kemudian yang kedua adalah PowerPoint Online apakah dapat terintegrasi dengan Mentimeter add-in. Silakan Mas Rinaldi. Oke, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan jawab pertanyaan dari Ibu Francisca ya, Ibu Francisca. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah apakah Teams atau SharePoint Online dapat terintegrasi dengan aplikasi lain seperti ThingLink ya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya belum tahu tentang ThingLink ini, tapi kalau misalnya Mentimeter saya tahu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian untuk aplikasi Teams apakah dapat diintegrasikan dengan ThingLink? Saya coba untuk cari dulu ya ThingLink itu apa ya, biar nanti saya bisa pastikan dia bisa diintegrasikan atau tidak ya. ThingLink ya. Kalau misalnya mau diintegrasikan dengan ThingLink, seharusnya bisa Bapak Ibu sekalian, karena di sini termasuk dari Microsoft Gold Partner juga ternyata. Yang ini ya, ThingLink ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini bisa kita integrasikan dengan Teams. Dapat kita integrasikan dengan Teams, nanti tinggal kita tambahkan di bagian Add tab, terus nanti kita tambahkan di bagian browsernya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dapat untuk mengintegrasikan antara ThingLink ini dengan kelas virtual dengan Microsoft Teams. Itu dapat yang pertama. Yang kedua, untuk pertanyaan kedua, apakah nanti PowerPoint Online dapat terintegrasi dengan Mentimeter add-ins? Kalau yang online Bapak Ibu sekalian tidak dapat menggunakan add-ins ya. Kalau yang online kita tidak dapat menggunakan add-ins. Jadi kalau misal mau menggunakan add-ins di Microsoft PowerPoint hanya bisa digunakan di yang versi terinstall atau versi desktopnya. Sedangkan kalau misalnya di versi online itu tidak dapat digunakan. Ya, seperti itu ya Bu Francisca ya. Jadi kalau misalnya di dalam Teams mau dihubungkan dengan ThingLink ini dapat dihubungkan dengan Add tab, nanti silakan ditambahkan versi web, dicari apakah ada ThingLink atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, nanti silakan ditambahkan berdasarkan website ya. Jadi nanti websitenya langsung kita embed, nanti masukkan ke dalam kelas virtual kita. Sedangkan kalau SharePoint Online apakah dapat terintegrasi dengan ThingLink? Saran saya
nanti silahkan dibuat saja di SharePoint online-nya itu nanti sebuah akses langsung ke Tingling. Contohnya mungkin di bagian home-nya, nanti kita buat tampilan yang bagus yang mengarahkan langsung ke Tingling-nya. Jadi nanti secara, kalau misalnya kita tambahkan bisa akses langsung dari SharePoint itu tidak bisa, tapi kalau misalnya kita tambahkan link-nya, nanti akan mengarahkan langsung ke Tingling itu bisa. Ya, seperti itu ya Ibu Francisca ya, silahkan. Oke, terima kasih Mas Rinaldi. Mungkin melanjutkan sekalian ya untuk pertanyaan dari Ibu Francisca. Mas Rinaldi ini beliau meminta bagaimana mungkin istilahnya visualisasi ya dari proses penambahan Tingling ke dalam Microsoft Teams. Mungkin bisa ditunjukkan pada saat etap Mas Rinaldi. Di sana bisa dilakukan begitu. Mohon maaf Mas Rinaldi, mungkin bisa di-unmute. Iya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama Bapak Ibu sekalian nanti klik di bagian sini ada Add Tab namanya. Ya, di kelas virtual kita yang ada di Microsoft Teams, kita klik di sini. Nanti Bapak Ibu sekalian dicari di bagian search ini. Ternyata sudah ini ya, sudah ada di dalam Microsoft Teams. Jadi kita langsung ketikkan di sini Tingling. Ya, di sini ada Tingling ya. Jadi nanti silakan diklik dan silakan di-add, maka Tingling akan langsung ada di dalam kelas virtual kita. Seperti itu Mbak nih, silakan. Oke, terima kasih ya. Terjawab ya Ibu ya. Jadi mulai dari dia bisa apa enggak, nah jawabannya bisa dan prosesnya seperti apa. Nah itu tadi baru saja sudah divisualisasikan, dipraktikkan oleh Mas Rinaldi. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Mas Rinaldi. Pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Endro. Jadi begini Mas Rinaldi, statusnya adalah di institusi Bapak Endro telah melanggan Office 365 dengan plan E3, namun ternyata di dalam portal Azure-nya yang tampil untuk student-nya itu hanya plan E1. Nah, kira-kira hal tersebut itu karena apa Mas Rinaldi? Apakah karena memang istilahnya mungkin barangkali ya institusinya itu hanya melanggan beberapa saja untuk fakultinya saja, ataukah memang ada ketentuan khusus agar semua student baik itu atau semua aktivitas akademik ya, baik itu student ataupun teacher-nya itu bisa mendapatkan plan yang sama Mas Rinaldi? Silahkan. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ingin mengakses plan A1, tapi plan A3, ya. Gimana tadi Mbak Ning? Mohon maaf. Jadi kondisinya institusinya sudah melanggan plan A3. Nah, tapi ternyata plan A3 itu hanya tersedia untuk para staf ataupun dosennya saja begitu. Nah, untuk para siswanya itu ternyata masih versi A1 Mas Rinaldi. Nah, itu kira-kira karena apa? Apakah karena jenis langganannya atau seperti apa? Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Endro ya dari UII. Untuk lisensi A3 itu sudah berlanggan, mungkin kalau misalnya kasusnya seperti ini, kemungkinan besar yang Bapak Ibu sekalian gunakan itu, mungkin di studentnya itu dikhususkan untuk yang A3, mungkin dari adminnya itu mengatur atau mengeset yang untuk A1, mohon maaf, yang untuk A1. Sehingga nanti yang tampil di studentsnya itu, atau aplikasi yang tampil di Azure studentnya itu hanya yang untuk A1 saja. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena kalau misalnya sudah berlanggan A3, sebenarnya kalau misalnya fakultinya sudah berlanggan, biasanya itu yang untuk student itu juga didapatkan ya. Jadi nanti kalau misalnya fakultinya atau misalnya dosen staf-stafnya itu berlanggan, nanti akan didapatkan juga untuk yang studentnya. Jadi kalau misalnya seperti itu mungkin di pihak adminnya itu mengeset kalau misalnya untuk yang student itu diberikan yang A1. Seperti itu mungkin. Ya silakan Mbak. Oke, terima kasih Mas Rinaldi ya. Mungkin sekalian menambahkan atas jawabannya Mas Rinaldi ya Bapak Endro. Jadi kemungkinan pertama seperti yang disampaikan oleh Mas Rinaldi, namun kemungkinan yang kedua adalah kemungkinan besar adalah institusi Bapak saat ini baru melanggan hanya khusus untuk para stafnya saja. Dan itu bukan untuk seluruh staf atau seluruh dosennya, sehingga para siswanya atau para mahasiswanya itu tidak mendapatkan plan yang sama. Karena ketika
seluruh staf ataupun seluruh dosen begitu, staf dan dosen ataupun guru dan staf begitu melanggar semua layanan semua plan A3, maka seluruh siswa atau mahasiswa akan mendapatkan namanya student use benefit, akan mendapatkan lisensi yang sama seperti layaknya dosen begitu. Namun memang antara fitur dosen dan mahasiswa tentunya berbeda, namun jenis lisensinya nanti akan sama begitu Bapak Ibu. Ya, jadi terjawab ya Bapak ya. Mungkin nanti bisa di cross check lagi ke institusinya. Kemungkinan itu jenis lisensinya itu yang dilanggar skemanya seperti apa? Apakah baru sebagian atau sudah seluruhnya? Namun kemungkinan kalau seperti itu kemungkinan baru melanggar untuk sebagian staf dan teachernya saja kayak gitu. Oke. Nah, ini melanjutkan lagi Mas Rinaldi, ternyata dari Bapak Rashid begitu, tadi yang berkaitan dengan pengaktifan Teams begitu ya. Tadi beliau sudah mencoba begitu, namun ternyata beliau masih mendapatkan notif begitu Mas Rinaldi, masih istilahnya mendapatkan notif bahwa Teams-nya itu tidak aktif begitu. Nah, kira-kira solusi yang terbaiknya seperti apa Mas Rinaldi? Apakah baiknya kita menghubungi Microsoft Support-nya saja atau seperti apa, atau ada langkah lain yang bisa kita lakukan lagi begitu? Silahkan. Baik, terima kasih Pak Rashid ya. Sudah tercentang berdasarkan lisensi untuk guru dan siswa, tapi tetap ada muncul keterangan Teams tidak aktif di beranda admin. Kalau misalnya seperti itu, mungkin nanti kalau misalnya Bapak nanti sudah mengaktifkan semua, ya sudah diaktifkan semua, nanti coba dicek Pak, coba dicek nanti di bagian portal.office-nya. Bentar, saya coba arahkan ke sini. Apakah sudah ada Microsoft Teams-nya atau tidak? Nanti coba dicek dulu apakah ada Microsoft Teams-nya atau tidak. Ini karena tampilan baru ya, sekarang Office 365 sudah yang baru. Di sini ada Teams atau biasanya ada di sini ada Microsoft Teams, tulisannya Teams. Nanti coba dicek apakah ada atau tidak. Nanti kalau misal tidak ada, nanti Bapak Ibu sekalian dapat menghubungi di bagian Need Help di sini ya. Dikasih tahu kalau misalnya di bagian di sini ada Get Support ya, kebetulan mungkin sekarang lagi jam ini berbeda dengan kita ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tidak mendapatkan hal yang semestinya ya, kalau misalnya tidak ada juga Microsoft Teams-nya muncul, nanti dapat menghubungi pihak dari Microsoft Support-nya, maka nanti akan diarahkan dan juga akan diberikan cara. Bahkan Bapak Ibu sekalian, mereka akan meremote laptop kita langsung dari sana. Nanti dikasih tahu, Mas silakan diklik di bagian sini, di sini. Nanti dikasih tahu biasanya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ada kesalahan atau misalnya error yang terjadi seperti itu, dapat nanti menghubungi dapat menghubungi Microsoft Technical Support-nya. Kalau misalnya untuk pengaktifannya cuma seperti itu ya Bapak ya, tinggal diaktifkan saja, di turn on-kan, maka nanti silakan dicek di bagian portal The Office-nya, apakah sudah muncul Microsoft Teams-nya atau tidak ya. Biasanya ada di sini atau di sini. Nanti kalau misalnya tidak ada, silakan untuk menghubungi yang technical support-nya. Seperti itu Mbak Ning, silakan Mbak Ning. Oke, terima kasih ya Mas Rinaldi atas penjelasannya, terjawab ya Bapak ya. Jadi mungkin langkah terakhirnya ketika kita sudah mencoba melakukan pengaturan ternyata masih belum berhasil, maka langkah terakhirnya adalah kita bisa langsung menghubungi Microsoft Support untuk dapat diberikan support lanjutan agar kita dapat memperoleh layanan seperti yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, ternyata kita sudah lebih dari 1,5 jam berlalu begitu ya, belajar bersama tentang topik hari ini, tentang bagaimana deploy Office 365 untuk institusi pendidikan kita sehingga pekerjaan kita jauh lebih berjalan efisien begitu. Ya, mungkin untuk sesi webinar siang hari ini Bapak Ibu kami cukupkan sekian, namun kami himbau Bapak Ibu untuk tidak lupa melakukan 2 aktivitas tambahan, yakni melakukan redeem code dan pemberian umpan baliknya kepada kami. Tautan dan redeem code-nya sudah kami bagikan di kolom percakapan, mohon untuk dapat melakukan scrolling up di kolom percakapan untuk dapat melakukan 2 aktivitas tersebut. Kemudian Bapak Ibu terkait aktivitas webinar siang hari ini, kami rekam Bapak Ibu dari awal hingga akhir, sehingga Bapak Ibu barangkali ingin mempelajari ulang kembali atas materi hari ini, nanti Bapak Ibu bisa mengakses di tautan eke.ms/teams
ID begitu. Tautannya juga sudah kami bagikan di kolom percakapan. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan scrolling up di histori percakapan yang ada begitu. Di mana di dalam aka.ms/teamsid tersebut terdapat berbagai macam sumber daya lainnya selain dari materi hari ini. Sehingga barangkali Bapak Ibu ingin meningkatkan wawasannya terkait penggunaan beragam teknologi yang ada dimiliki oleh Microsoft, Bapak Ibu bisa mengakses tautan tersebut. Baik Bapak Ibu, untuk sesi webinar siang hari ini kami cukupkan sekian. Saya Mas Rinaldi dan Mas David pamit untuk sesi webinar siang hari ini. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat sore.